Memasuki jeda musim panas, Red Bull dipusingkan dengan performa mereka yang angin-anginan di pertengahan 2024. Red Bull harus habiskan pekan-pekan liburannya dengan overthinking karena sudah 4 balapan secara beruntun. Max Verstappen harus absen dari podium kemenangan. Musim ini memang berjalan tidak semudah tahun lalu, di mana Red Bull benar-benar mendominasi F1 dengan mobil RB19 yang superpower. Meski sempat menjanjikan di awal dengan koleksi 4 kemenangan dalam 5 balapan pertama, namun performa Red Bull secara general mulai alami penurunan sejak mereka kecolongan oleh Lando Norris di GP Miami. Semenjak itu, performa mereka makin terancam dengan peningkatan yang sudah dibuat oleh McLaren, Ferrari, serta bahkan Mercedes yang mampu menyamai level kompetitif Red Bull di papan atas. Kemenangan yang sebelumnya bisa didapat dengan mudah oleh Max Verstappen, sekarang harus ia raih dengan susah payah dengan persaingan yang makin ketat dan menambah tekanan yang harus ia serta timnya alami saat balapan. Tekanan itu membuat Verstappen dan Red Bull jadi lebih rentan membuat kesalahan, baik dari segi eksekusi ataupun cara balapan yang menjadi gerusak-gerusuk. Apalagi ditambah dengan kesulitannya Sergio Perez yang menambah runyam situasi di Red Bull dengan ancaman dari McLaren di klasemen konstruktor yang makin memperketat jarak poinnya. Gagal menangnya Red Bull dalam 4 balapan terakhir di mana mereka cuma bisa koleksi 1 podium saja sejak GP Austria adalah alarm bahaya sebagai penanda jika tim berlogo banteng ini harus segera berbenah. Max Verstappen mungkin bakal tetap nyaman di puncak klasemen jika melihat pesaing-pesaing terdekatnya kurang konsisten. Namun dari segi konstruktor, jelas kalau Red Bull berada dalam ancaman besar dengan duo McLaren yang konsisten mendulang lebih banyak poin. Mereka juga tak bisa mengandalkan Verstappen seorang diri yang sudah pernah kami bahas sebelumnya. Jika pembalap Belanda tersebut tidak suka harus memikul semua beban tim seorang diri di sirkuit dan menuntut kesempurnaan dari segi operasional tim. Tapi dari semua itu, yang jadi pertanyaan terbesar adalah kenapa Red Bull tak mampu mengejar ketertinggalan mereka dari McLaren dan kesulitan meningkatkan performa dari RB20. Mobil RB20 sendiri lahir sebagai pengembangan lanjutan dari RB19. Awalnya secara desain, Red Bull memang menyajikan pendekatan yang berbeda dengan mengadopsi engine cover dari Mercedes W14 dan beberapa inovasi lain seperti model sidepod overbite serta inlet pengendali boundary layer. Selain itu, Red Bull juga merombak pendinginan mesin mereka yang selain untuk manfaat aerodinamika, tapi juga bisa membuat mesin Honda bisa bekerja lebih maksimal saat di track. Dari desain tersebut, tim bermaksud untuk memperbaiki beberapa kelemahan dari mobil pendahulunya. RB19 meskipun sangat dominan, namun faktanya memiliki kelemahan fundamental ketika melibas tikungan lambat dan mudah kehilangan kestabilan saat melindas curb tinggi atau aspal bergelombang. Yang jadi fokus Red Bull dalam pengembangan RB20 adalah mereka ingin memperbaiki performa mobil di tikungan lambat dan medium yang seharusnya bisa membuat mobil baru tersebut lebih baik dari pendahulunya. Awalnya memang nampak berhasil, di mana RB20 terlihat sama kuatnya dengan mobil 2023. Namun, ada 3 masalah yang mereka dapat seiring berjalannya musim. Pertama, Red Bull terlalu fokus terhadap peningkatan performa di tikungan medium dan lambat, sampai-sampai lupa terhadap keunggulan mereka di tikungan cepat yang bisa dikejar oleh McLaren. Sejak musim lalu, McLaren memang sudah mampu menyamai kecepatan Red Bull di tikungan cepat yang menuntut kelincahan mobil. Ditambah lagi, mereka memiliki komponen suspensi dengan kemampuan peredaman dan fleksibilitas settingan terbaik di grid. Red Bull lupa terhadap kekuatan McLaren tersebut dan kecolongan ketika mereka meluncurkan upgrade di Miami dan Imola yang kemudian mengubah peta persaingan di papan atas. McLaren akhirnya mampu membuka kepingan puzzle yang selama ini mereka cari, yaitu berhasil menutup kelemahan di tikungan lambat. Praktis, McLaren menjadi kompetitor dengan mobil paling komplit secara performa overall ketimbang Red Bull dan mampu berikan tekanan serta bahkan keunggulan di sirkuit. Lalu masalah kedua yang Red Bull hadapi dalam pengembangan RB20 adalah masalah korelasi data yang sepertinya jadi hantu terbaru di mobil-mobil era ground effect. Hal ini membuat banyak upgrade-upgrade yang mereka luncurkan sepanjang pertengahan musim tidak bekerja sesuai harapan dan membuat Red Bull kebingungan. Red Bull mengklaim jika dilihat dari data, mobil mereka masih memiliki keunggulan di tikungan medium serta cepat, dan bahkan mereka masih bisa samai performa tim lain di tikungan lambat. Namun ketika mobilnya turun di sirkuit, ternyata hasilnya berbeda dan menunjukkan adanya permasalahan yang membuat mobil RB20 tidak bekerja sesuai prediksi data. Salah satunya adalah perilaku mobil yang tidak sekonsisten tahun lalu ketika berada di fase entry atau berbelok di tikungan medium dan cepat.
Max Verstappen seringkali mengeluhkan mobilnya alami understeer dan ketidakstabilan saat pengereman yang berdampak ke bagaimana caranya dalam memanajemen balapan. Dan kita tahu, gaya balap Verstappen yang agresif tentu tidak cocok dengan karakter mobil yang understeer karena grip ban depan yang kurang sensitif. Salah satu hal yang bisa jadi menyebabkan Red Bull alami masalah korelasi data adalah fasilitas wind tunnel yang mereka miliki merupakan wind tunnel tertua di F1. Wind tunnel yang terletak di Bedford, Inggris tersebut merupakan bekas dari pabrik pesawat di era Perang Dunia Kedua dan diubah oleh Jaguar pada tahun 2003 untuk keperluan pengembangan mobil F1. Sampai sekarang wind tunnel berusia 80 tahun itu masih mampu beradaptasi dengan perubahan zaman di F1 yang makin modern. Terbukti dengan mobil RB19 yang dihasilkan dari sana. Wind tunnel Bedford dinilai sudah mencapai batas kemampuannya dan kesulitan untuk memberikan simulasi yang skalanya semakin kompleks. Sebelum berpulang, mendiang Dietrich Mateschitz menyetujui rencana untuk membangun wind tunnel baru guna menggantikan fasilitas purba mereka, dan tahun ini konstruksi awalnya sudah dimulai. Selain itu, menurut Direktur Teknis Red Bull, Pierre Waki, status mereka sebagai pemuncak klasemen konstruktor juga bermain dalam kesulitan tim karena mendapat jatah testing aero paling sedikit dibanding tim lain. Ditambah dengan biaya reparasi mobil sebesar 5 juta euro atau 88 miliar rupiah yang harusnya bisa dijadikan Red Bull untuk mengembangkan komponen baru. Lalu masalah ketiga yang buat Red Bull kesulitan adalah mungkin karena RB20 sudah mentok performanya. Memang, di tahun ketiga ground effect, persaingan makin ketat dan pengetahuan tim soal pengembangan mobil juga semakin baik karena tidak adanya perubahan berarti dari segi regulasi. Ketika McLaren dan Mercedes akhirnya menemukan cara untuk meng-unlock performa mobilnya, Red Bull sudah berada di puncak sejak 2022 dan 2023. Karena mereka sudah menemukan performa yang sangat kencang dengan mobil RB19, musim ini mereka memasuki fase diminishing return, yaitu di mana Red Bull mulai kesulitan untuk menemukan peningkatan performa. Kurva pengembangan mobil yang semulanya Red Bull meningkat tajam di 2 musim sebelumnya mulai mendatar di fase RB20 dan berbanding terbalik dengan McLaren serta Mercedes yang baru alami peningkatan. Alhasil Red Bull mulai terkejar, dan karena terlalu cepat mencapai puncak, mereka memasuki fase diminishing return lebih cepat alias performa RB20 sudah mentok. Semua update sudah mereka lakukan, bahkan sampai mengeluarkan spek baru untuk high downforce di GP Hongaria. Namun ternyata masih tidak berhasil mendongkrak penampilan Red Bull di sirkuit. Bahkan beberapa upgrade seperti floor, front wing, sampai undercut sidepod yang makin agresif bisa dikatakan sebagai downgrade karena malah merusak keseimbangan mobil. Red Bull berulang kali gonta-ganti spek tetapi tidak ada dampak signifikan dan mereka kesulitan menemukan cara untuk membuat RB20 bekerja sesuai harapan. Ujungnya cuma Max Verstappen yang mampu memaksimalkan dan melebihi potensi yang dimiliki oleh mobilnya, di mana ia selalu mampu memberikan ancaman meskipun timnya sedang amburadul. Fakta, jika Red Bull lebih rapuh merupakan bukti kalau mereka tak bisa bersantai-santai lagi. Apalagi dengan kondisi tim yang ditinggal beberapa figur seniornya seperti Adrian Newey serta Jonathan Whitley. Bagaimana Red Bull bereaksi setelah jeda musim panas akan sangat menentukan masa depan mereka di F1. Kondisi internal jelas tidak ideal dengan pergolakan pasca kasus Christian Horner dan gonjang-ganjing yang diciptakan oleh Jos Verstappen. Jika Red Bull ingin mempertahankan apa yang mereka punya saat ini, mereka harus bisa memutus efek domino yang sudah terbentuk sejak awal musim. Setidaknya jika internal tim tak bisa diselamatkan, minimal Red Bull bisa mengembalikan status tim sebagai pemilik mobil terkencang di grid. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.